Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Yakni Nabi Muhammad, mukjizat beliau dan irhasat beliau, artinya keistimewaan beliau yang dianugerahkan Allah sebelum menjadi Rasul adalah meraih sempurnanya iman seseorang kepada beliau alaihi salatu wassalam, serta tambahnya kecintaan. Karena manusia itu diberi tabiat cinta kepada orang yang bagus akhlaknya, fisiknya, ilmunya, perbuatannya, hal ikhwalnya, dan akidahnya. Dan tidak ada yang lebih bagus, lebih sempurna, dan lebih utama dari akhlak beliau dan perangai-perangai beliau sallallahu alaihi wasallam. Sedang tambahnya cinta dan sempurnanya iman itu adalah dua hal yang diperintahkan oleh syariat. Tentu saja apa yang bisa meraih keduanya adalah diperintahkan juga oleh syarak. 10. Sesungguhnya mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disyariatkan. Dan rasa senang pada hari kelahiran beliau yang mulia dengan menampakkan kegembiraan, dengan menyelenggarakan walimah-walimah, majelis-majelis zikir, dan memuliakan para fuqara, dan termasuk paling menonjolnya fakta-fakta pengagungan, kesenangan, kegembiraan, dan kesyukuran kepada Allah karena hidayahnya kepada kita terhadap agamanya yang lurus, dan karena anugerahnya kepada kita berupa mengutus beliau Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. 11. Diambil dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam mengenai keutamaan hari Jumat dan keistimewaan-keistimewaannya, di mana pada hari itu dilahirkan Nabi Adam. Kalau hal tersebut berarti memuliakan zaman kelahiran Nabi yang manapun dari para Nabi alaihissalam, maka bagaimana tidak dimuliakan hari di mana telah dilahirkan Nabi yang paling utama dan Rasul yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pengagungan ini tidak dikhususkan dengan hari Jumat saja, akan tetapi untuk hari Jumat memang khusus. Sedangkan untuk hari lain yang semisalnya adalah umum, sekalipun berulang-ulang sebagaimana halnya pada hari Jumat dilakukan berbagai macam ibadat. Karena mensyukuri nikmat, menampakkan keistimewaan kenabian, dan menghidupkan peristiwa-peristiwa bersejarah yang sangat penting, yang mempunyai kemaslahatan yang penting juga di dalam sejarah kemanusiaan sepanjang masa di lembaran keabadian.
Sebagaimana juga diambil pengagungan terhadap tempat di mana dilahirkan seorang nabi, yang di tempat itu malaikat Jibril alaihissalam menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat 2 rakaat di Bethlehem atau Baitul Lahmim untuk menghormat kelahiran Nabi yang lahir di situ. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada beliau, tahukah Tuan di mana Tuan telah sholat? Beliau menjawab, tidak tahu. Jibril pun berkata, Tuan telah sholat di Bethlehem atau Baitul Lahmim, di mana telah dilahirkan Nabi Isa alaihissalam. 12. Bahwa maulid itu adalah perkara yang dipandang bagus oleh ulama dan kaum muslimin di semua negara, dan telah berjalan pengamalannya di setiap daerah. Karena itu ia diperintahkan menurut syarak berdasarkan kaidah dari hadits Ibnu Mas'ud al-Mauquf. Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka ia adalah baik bagi Allah. Dan apa yang dipandang jelek bagi kaum muslimin, maka ia jelek di sisi Allah. Hadis riwayat Ahmad. Lafalnya itu, ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa 'indallahi hasanun, wa ma ra'ahul muslimuna qabihan fa huwa 'indallahi qabihun. Mauludan ini di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia saja, di seluruh dunia. Yang tidak pernah mauludan cuma di Saudi, tapi itu di luar, tapi di rumah-rumah itu, di rumah-rumah kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah itu mauludan itu, bahkan tiap-tiap hari Jumat. 13. Sesungguhnya merayakan maulid itu adalah berkumpul untuk zikir, sedekah, memuji dan mengagungkan kehormatan Nabi. Maka hal itu adalah sunnah, dan semua ini adalah amalan-amalan yang diperintahkan oleh syarak dan dipuji. Banyak hadis-hadis sahih yang telah datang menerangkannya dan menganjurkannya. 14. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan semua kisah Rasul-Rasul, kisah Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Jelaslah dari firman ini bahwa hikmah menceritakan berita-berita para Rasul alaihimussalam adalah untuk meneguhkan hati beliau yang mulia, hati Nabi Muhammad yang mulia. Jadi tiada keraguanlah bahwa kita pada hari ini memerlukan peneguhan hati kita dengan berita-berita dan kabar-kabar mengenai beliau adalah lebih sangat daripada hajat beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri pada berita para rasul tersebut. 15. Bukan semua yang tidak diamalkan oleh ulama salaf dan belum terjadi pada masa pertama, yaitu zaman Nabi, itu adalah bid'ah yang diingkari lagi jelek, yang diharamkan orang melakukannya dan wajib diingkarinya.
Tetapi hal baru yang terjadi itu haruslah dihadapkan kepada dalil-dalil syar'i. Lantas apa yang mengandung maslahat hukumnya adalah wajib, atau yang mengandung keharaman maka hukumnya haram, atau yang mengandung makruh maka hukumnya makruh, atau yang mengandung mubah atau boleh hukumnya adalah mubah, atau yang mengandung mandub atau sunnat hukumnya adalah mandub. Semua wasilah hukumnya sama dengan semua yang dituju. Kemudian para ulama telah membagi bid'ah itu menjadi 5 bagian. A. Wajib, seperti menolak paham ahli penyeleweng. Ya, sekarang banyak ahli penyelewengan, kaum liberalis, sekularis, dan lain-lain, ya, yang mengatakan semua agama sama. Itu orang Islam ini. Orang Islam. Dalilnya dipotong saja. Ta'alu ila kalimatin sawa. Mari kita sama-sama kepada kalimatin sawa. Kalimat yang sama. Yang dimaksud adalah agama yang sama. Jadi Kristen, Yahudi, Islam, Hindu dan semua itu agama yang dipandang sama benarnya. Nah, kalau lain kali insya Allah akan saya bacakan itu ya. Nah, pendapat orang-orang itu, orang-orang Islam itu yang kaum liberalis itu. Ya, katanya surga itu besok dipetak-petak itu. Ada surganya orang Islam, surganya orang Hindu, surganya orang Kristen, surganya itu. Keluar dalilnya ta'alu ila kalimatin sawa. Jadi mentafsirkan Quran secara liberal, artinya bebas, tidak pakai ilmu lain-lain sudah. Itu. Nah, ini menolak itu ya, hukumnya wajib. Misalnya kita menolak dengan beberapa macam cara yang diperkenankan oleh agama, yaitu wajib. Kemudian contohnya wajib lagi mempelajari ilmu nahwu, gramatika, bahasa Arab. Kalau orang tidak mengaji ilmu nahwu tak akan bisa mengerti makna Al-Quran sebenar-benarnya. Oleh karena itu mempelajari itu wajib. Walaupun mungkin wajibnya ini bukan fardu ain tapi fardu kifayah. B. Mandub. Mandub disunatkan ya, seperti mendirikan pondok-pondok dan sekolah-sekolah, azan di mimbar-mimbar, dan menciptakan kebaikan yang belum pernah dilakukan di masa pertama. C. Makruh, seperti menghias masjid-masjid dan memperindah mushaf-mushaf. Masjid dihias terlalu sampai menyebabkan orang tidak khusyuk sholatnya, itu dimakruhkan. D. Mubah, seperti menggunakan ayakan. Ya, contohnya di sini cuma ayakan. Lain-lain sekarang ini banyak ya. Yang apa, saya ini lupa menamakan. Itu dulu tidak ada, akhirnya sekarang ada. Tidak apa-apa itu, mubah, memperluas macam-macam makanan dan minuman ya. Sekarang minuman itu sudah macam-macam, itu mubah, boleh, tidak ada pahalanya, tidak ada apanya, tidak ada dosanya. Kemudian E. Diharamkan, yaitu apa saja yang diciptakan baru yang bertentangan dengan sunnah Rasul dan tidak mengandung dalil-dalil umum syara serta tidak mengandung kemaslahatan agama, itu bid'ahnya diharamkan.
16. Setiap apa yang bentuk sosialnya belum pernah terjadi di masa pertama, yakni zaman Nabi, namun dalam bentuk individualnya sudah ada. Seperti Nabi merayakan kelahirannya dengan bentuk berpuasa karena syukur, adalah diperintahkan juga menurut syarak. Karena apa yang tersusun dari yang disyariatkan adalah disyariatkan juga, sebagaimana tidak samar lagi. Tidak semua bid'ah diharamkan. Andai kata demikian, pastilah haram. Sahabat-sahabat Abu Bakar, Umar dan Zaid radhiyallahu anhum menghimpun Al-Quran serta menulisnya di mushaf-mushaf karena khawatir hilangnya Al-Quran tersebut sebab matinya para sahabat yang hafal Al-Quran radhiyallahu anhum. Dan pasti haram juga Sidina Umar radhiyallahu an menghimpun manusia bermakmum kepada seorang imam di dalam salawat tarawih. Dalam salat tarawih dengan ucapan beliau, alangkah bagusnya bid'ah ini, nikmatil bid'atu hadhihi. Dan pasti haram pula orang mengarang semua ilmu yang manfaat. Dan pasti wajib atas kita memerangi orang kafir hanya dengan anak panah dan busur-busurnya. Padahal mereka memerangi kita, artinya orang-orang kafir memerangi kita dengan peluru-peluru, meriam-meriam, kendaraan-kendaraan tank, pesawat-pesawat, kapal-kapal selam, dan armada-armada laut. Dan pasti haramlah adzan di atas menara-menara. Zaman Nabi tidak ada menara ya. Mendirikan pondok-pondok, madrasah-madrasah, rumah sakit, ambulan-ambulan, perumahan anak yatim, dan rumah-rumah penjara. Maka oleh karena itu para ulama memberi catatan mengenai hadis yang artinya setiap bid'ah adalah sesat, yaitu dengan sifat bid'ah yang buruk. Dan diterangkan dengan catatan ini, tidak termasuk buruk apa yang dilakukan oleh pembesar-pembesar sahabat dan tabi'in berupa hal-hal baru yang belum terjadi di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pada hari ini menciptakan masalah-masalah banyak yang belum pernah dilaksanakan oleh ulama-ulama salaf, yaitu seperti menghimpun manusia berkumpul pada satu imam untuk melakukan sholat tahajud sesudah sholat tarawih di akhir malam, dan seperti menghatamkan Al-Quran di dalam sholat tersebut. Zaman Nabi tidak ada itu ya. Dan seperti doa menghatamkan Al-Quran, dan seperti khutbah imam di kedua masjid tanah haram yang mulia, yakni Mekah Madinah pada malam ke-27 di dalam sholat tahajud. Dan seperti seruan pengundang dengan ucapannya, ayo sholat malam, semoga kalian diberi pahala oleh Allah.
Qiyamul lail, asabakumullah begitu. Zaman Rasulullah tidak ada begitu. Sekarang itu sudah biasa. Ya. Maka semua ini belum pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pula oleh seorang pun dari ulama salaf. Apakah pengamalan kita akan hal tersebut bid'ah? Saya menyimpang sedikit dari sini ya. Kalau di Mekah itu salat tarawih itu semua 20 rakaat. 20 rakaat. Dan witirnya 3. Itu orang Wahabi itu. Ya. Orang Wahabi di sana. Jadi ya Wahabi sendiri sebenarnya sudah, kalau itu dipandang bid'ah, yaitu sudah mulai menjalankan bid'ah sudah cukup lama itu. Misalnya begitu ya. 18. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, apa atau perbuatan baru ya yang diciptakan serta bertentangan dengan kitab Alkitab, yakni Quran, As-Sunnah, Ijma' atau asar itu perbuatan para sahabat, ia adalah bid'ah yang sesat. Dan apa atau perbuatan baru yang diciptakan berupa kebaikan dan tidak bertentangan sedikit pun dengan semua tersebut, ia adalah dipuji atau bid'ah hasanah. Kita membuat contoh ya. Tiap pagi itu ada pengajiannya. Pengajian lewat TV. Ya, kelas buahnya itu. Pengajian lewat TV. Semua mendengarkan, bahkan mungkin di seluruh Indonesia itu. Itu zaman Nabi tidak ada. Zaman Nabi tidak ada TV. Ya. Nah, itu kan soal baru. Apa baru bertentangan ya dengan syariat? Tidak. Malah bagus. Karena itu termasuk bid'ah hasanah. Jadi banyak barang-barang baru yang termasuk agama sebenarnya ini. Bid'ah hasanah itu termasuk agama. Imam Al-Izz bin Abdissalam, Imam Nawawi juga, dan Imam Ibnul Athir telah membagi bid'ah kepada apa yang telah kami tunjukkan sebelumnya tadi itu. Setiap apa yang dikandung oleh dalil-dalil syar'i dan pelaksanaannya tidak dimaksudkan untuk menentang syariat dan tidak pula mengandung kemungkaran, maka hal itu termasuk agama. Dan ucapan orang fanatik bahwa hal itu belum pernah dilakukan oleh ulama salaf bukanlah suatu dalil itu. Bahkan berarti tak ada dalil. Sebagaimana hal itu tidak samar bagi orang yang bisa menggunakan ilmu usul syara', ilmu usul syara' menamakan bid'ah, petunjuk itu adalah sunnah, dan menjanjikan pelakunya mendapat pahala. Nabi alaihissalatu wassalam telah bersabda, barang siapa yang membuat di dalam Islam sunnah yang baik, lantas diamalkan oleh orang sesudahnya, maka dicatatlah baginya semisal pahala orang yang mengamalkannya, dan tidak dikurangkan sedikit pun dari pahala mereka. Contoh,
mengajar agama lewat televisi. Ini saya tambah nih penulis, artinya dari saya ini. Begini lagi ya, ini ingin saya tambahkan. Sekarang ini banyak kaset-kaset, ya, kaset termasuk sama gambarnya sekali. Baca Quran, Syekh Mahmud Al-Khusori, Syekh Abdul Basit Abdul Somad, Syekh Siddiq Al-Minsyawi, banyak yang lain-lain ini. Loh itu zaman Nabi tidak ada ini. Zaman sekarang ditinggalan, coba itu yang As-salatu khairum apa? As-salatu wassalamu alaik, As-salatu wassalamu alaik, itu dari Syekh Al-Khusari. Itu sudah seluruh dunia, itu kan barang baru ya. Apa itu jelek? Apa itu mungkar? Bahkan ya, maaf ini, saya sendiri tuh ngaji sama beliau-beliau itu lewat itu. Jadi saya ngaji Quran ingin memperbaiki kesempurnaan bacaan dari beliau-beliau itu lewat kasetnya itu. Sebab sudah tidak bisa ketemu sama beliau. Bagaimana? Apa ini bid'ah semua? Kalau itu bid'ah, ya haram semua. Itu tidak ada kemajuan sama sekali. Itulah perlu diketahui. 20. Sesungguhnya merayakan Maulid Nabi adalah menghidupkan peringatan terhadap beliau Al-Mustafa, orang yang terpilih sallallahu alaihi wasallam. Hal itu menurut kita adalah disyariatkan di dalam Islam. Engkau tahu bahwa kebanyakan amalan-amalan haji itu hanyalah berupa menghidupkan kembali peringatan-peringatan yang bisa disaksikan dan tempat-tempat berhenti yang terpuji. Sebagai contoh, sa'i antara Safa dan Marwah, lontar jamaroh, lontar jamroh, dan penyembelihan hewan di Mina. Semuanya itu adalah peristiwa-peristiwa dahulu yang telah lewat oleh orang-orang Islam di orang Islam. Peringatan tersebut dihidupkan kembali dengan memperbaharui bentuknya di waktu kejadiannya. 21. Semua apa yang telah kami sebutkan terdahulu berupa segi-segi disyariatkannya Maulid itu hanyalah perayaan Maulid yang tidak mengandung kemungkaran. Tidak mengandung kemungkaran yang tercela, yang wajib diingkari. Adapun jika Maulid itu mengandung sesuatu yang wajib diingkari, seperti percampuran laki-laki dan perempuan, pelanggaran hal-hal yang haram, dan banyaknya pengeluaran biaya yang berlebih-lebihan, hal yang tak diridhoi oleh sahibul maulid yang mulia, yakni Nabi Muhammad SAW, pastilah hal ini tidak diragukan lagi keharaman dan keterlarangannya, karena ia mengandung hal-hal yang diharamkan. Namun keharamannya ketika itu adalah bersifat baru, bukan asli, sebagaimana tidak samar lagi bagi orang yang memikirkan hal itu. Peringatan. Adapun apa yang tersiar mengenai Maulid Nabi, bahwasanya manusia meyakini
bahwa Nabi SAW hadir dengan fisiknya yang mulia serta keluar dari kuburnya, dan bahwa orang-orang sama berdiri karena menghormati masuknya beliau ke majelis, dan bahwa mereka harus menyediakan untuk beliau tempat khusus di tengah-tengah mereka, dan mereka meletakkan wadah-wadah air agar beliau memberinya barokah. Semuanya ini hanyalah buat-buatan saja tanpa ada dasarnya menurut kita, ya. Alhamdulillah. Sedangkan orang-orang awamnya kaum muslimin yang ilmunya sangat sedikit, tidak pernah terbesit dalam hatinya keyakinan seperti ini. Tentu saja kita harus membersihkan hati kita di hadapan Allah dari paham yang batil ini. Wallahu miwarahi al-qasdi. Sampai di sini terjemahan ini, dan ya mudah-mudahan bermanfaat, ya. Jadi kalau waktu kita tibaan, ya, waktu makam itu kita berdiri, ya, itu bukan karena ini, ya karena menghormati Rasulullah SAW. Jadi bukan ada keyakinan Rasul datang keluar dari kuburnya datang, itu ada yang berkeyakinan begitu, tidak benar itu, ya. Di sini diterangkan begitu. Saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah lain kali akan saya bacakan yang lainnya. Nah, pada hari-hari ini direncanakan memang, karena negara yang terbesar umat Islamnya itu hanya Indonesia. Yang terbesar Indonesia. Dan Indonesia ini umat Islamnya sejak dulu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu paham ajaran yang dibawa oleh Wali Songo itu. Nah, kemudian inginlah menghancurkan paham Ahlus Sunnah Jamaah itu dengan cara macam-macam, ya. Kalau banyak ada orang yang dari orang kafir, ya, yang ingin menghancurkan Islam di Indonesia, ya, kalau mereka itu menerangkan dari mereka sendiri, ya, dibaca oleh kita baca, tapi tidak akan kita percayai. Tapi kalau yang menerangkan itu orang Islam yang dibeli oleh mereka, ya itu nanti bisa diterima nanti. Insyaallah lain kali ada satu kitab yang disusun oleh Ustadz Najih Maimun, ya. Kemarin itu saya tidak pernah baca itu. Kemarin itu saya diberi oleh Ustadz Misbahun Munir. Ustadz, ini ada buku kok baik ini. Ini untuk Ustadz. Berapa beli? Tidak, sudah untuk Ustadz. Di rumah saya baca. Begitu saya batal Isya itu, setelah selesai saya membaca itu sampai tahu-tahu jam 3 itu saya. Terus tidak berhenti-berhenti. Masya Allah. Itu menerangkan tentang gerakan Wahabi atau Salafi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia ini. Kemudian liberalisme, sekularisme, kemudian pluralisme, ya, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian terakhir saya baca itu latar belakangnya ini semua Yahudi di Amerika. Di Amerika, yang mereka kaya itu membiayai pembiayaan ini, dan yang
Ini orang-orang kita yang nggak tahu ya. Diberi biaya itu ya senang saja. Siapa yang tidak senang diberi itu? Ya ini adalah sangat bahaya untuk masa depan. Oleh karena itu saya kira pengajian di sini ini ya diseling-selingi seperti inilah ya, agar supaya lebih manfaat dan mengenai kondisi pada masa ini. Saya kira cukup sampai di sinilah, mudah-mudahan bermanfaat. Segala kekurangannya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bil iman. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.